ayat yang ke-6. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Ayo manusia puji Tuhan, kita sama-sama berdiri yuk.
menjadi lebih baik lagi Tuhan serupa dengan Engkau. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, happy Sunday. Wih, senang banget hari ini bisa ketemu lagi sama adik-adik semuanya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama ya. Adik-adik udah siap belum dengar firman Tuhan? Yang udah siap bilang siap. Oke, kita belajar sama-sama ya. Hari ini judul firman Tuhannya berkat keselamatan. Ayatnya diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yuk kita buka dulu yuk. Udah dapat? Di situ perikopnya apa? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita baca yuk yang ayat 19b ya. Yohanes 20 ayat 19b. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah adik-adik, minggu lalu kita habis ngerayain apa ya? Apa? Betul, kita ngerayain Paskah atau ngerayain hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Adik-adik pernah nggak mikir, kenapa ya Tuhan Yesus kok nggak langsung naik aja ke surga? Kenapa dia masih ada di dunia selama 40 hari? Ya, ternyata karena Tuhan mau mempersiapkan para murid supaya mereka mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Nah, seperti apa ya Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya? Di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 tadi bilang bahwa suatu hari, waktu itu sudah malam, para murid ini berkumpul di satu tempat. Pintu-pintu semua mereka kunci, semuanya mereka sembunyi. Tahu nggak kenapa mereka sembunyi? Karena mereka takut sama orang Yahudi. Kenapa ya mereka takut sama orang Yahudi? Karena mereka pikir gini, guru kita aja udah disalib sama orang-orang Yahudi. Gimana sama nasibnya mereka? Sedangkan mereka juga pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi mereka takut banget. Di tengah-tengah ketakutan seperti itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tuhan Yesus muncul dan ada di tengah-tengah mereka. Murid-muridnya jadi heran nih, mereka bingung gimana caranya Tuhan Yesus masuk. Padahal kan semua pintu sudah dikunci. Nah adik-adik, itulah hebatnya Tuhan Yesus. Setelah Yesus bangkit, dia nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah adik-adik, terus apa ya yang dikatakan Tuhan Yesus kepada muridnya? Tuhan bilang, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Wah, adik-adik tahu, damai sejahtera itu melenyapkan, menghilangkan rasa takut para murid. Mereka jadi sangat bahagia waktu itu. Mereka semua bersuka cita. Yesus pun duduk bersama mereka dan menjelaskan bahwa dialah Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk semua orang. Yesus juga nunjukin nih tangannya yang dipaku. Tuhan juga nunjukin lambungnya. Semuanya Yesus ceritakan kepada muridnya supaya murid-muridnya ini yakin, supaya murid-muridnya ini percaya bahwa Tuhan sudah mati untuk pengampunan dosa manusia. Dan dia juga sudah bangkit dan menang atas maut. Tuhan pun kasih damai sejahtera untuk yang kedua kalinya. Ia bilang, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Tapi damai sejahtera yang diberikan adalah damai sejahtera yang dihubungkan dengan pengutusan. Artinya, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera supaya kepada murid bisa diutus ke semua suku bangsa di seluruh dunia. Mereka dengan semangat menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sampai hari ini kita, adik-adik dan Chelsea, kita bisa kenal Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus datang kepada murid-murid pada saat mereka dalam ketakutan. Gimana dengan kita? Ada nggak adik-adik yang lagi takut sekarang? Atau lagi sedih? Atau mungkin adik-adik lagi kecewa? Hari ini Tuhan Yesus mau datang kepada kita. Dan kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan bakal memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Artinya, kita sudah tidak takut lagi, kita udah nggak kecewa lagi, kita udah nggak sedih lagi. Tapi kita akan bersuka cita karena ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Gimana caranya ya, C? Caranya kita harus percaya kalau Tuhan adalah Tuhan satu-satunya juru selamat dunia. Dan kalau kita sudah percaya, damai sejahtera bakal diberikan buat kita. Supaya kita berani bersaksi, kita berani menceritakan tentang Tuhan kepada semua orang bahwa Yesus sangat hebat. Dia sudah mati, dia sudah bangkit buat semua orang supaya lebih banyak orang-orang yang mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sudah bersaksi. Kita semangat untuk bercerita tentang Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan satu-satunya jalan keselamatan. Amin.
Oke adik-adik, Kak Elcia punya ayat hafalan nih buat kita semua. Ayat hafalannya ada di Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Oke, adik-adik sudah dapat? Kita baca ya. 1, 2, 3. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi ya. Matius 9 ayat 6. 1, 2, 3. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Oke adik-adik, kita udah selesai belajar firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak, makasih Tuhan buat hari ini. Makasih buat waktu yang Tuhan kasih buat setiap kami. Kami boleh belajar firman Tuhan lagi sama-sama. Kami boleh diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit buat tebus semua dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami, beri kami damai sejahtera supaya kami bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, bahwa Tuhan Yesus hebat dan luar biasa, supaya makin banyak orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. God bless you.